Episode 4481-4490. 4481 Perlombaan kuat. Kita bisa mengutuk apapun yang kita cium atau sentuh. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata roh iblis terkutuk itu, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Ini setara dengan, saya bisa mengutuk semua makhluk yang saya lihat, dengar, dan sentuh. Wang Xian sendiri merasakan energi dari iblis terkutuk itu. Energi mereka tampaknya membawa energi khusus dalam kegelapan, dan energi ini agak mirip dengan kekuatan ramalan. Ramalan, kekuatan sebab dan akibat. Jiwa gelap dan kekuatan khusus karma. Sangat aneh, tapi sangat kuat. Apa yang tidak diketahui Wang Xian adalah bahwa iblis terkutuk itu adalah alam semesta yang sangat kuat di seluruh aliansi Behemoth. Kemampuan aneh mereka menjadikan mereka mitra paling kuat di seluruh alam semesta binatang raksasa. Status di seluruh aliansi Behemoth juga sangat tinggi. Seperti orang kuat berkepala dua hitam dan putih barusan, dia milik alam semesta lain, tetapi di alam semesta tempat dia berada, hanya ada dia sebagai orang kuat yang istimewa. Oleh karena itu, dalam hal kepentingan, itu sama sekali tidak ada bandingannya dengan iblis terkutuk. Yang ditekan oleh Wang Xian juga merupakan keberadaan iblis terkutuk yang paling kuat. Mereka kuat, tetapi sulit untuk memperbaikinya. Karena energi dan harta yang mereka butuhkan untuk ditingkatkan terlalu keras. Semua ras yang kuat memiliki batasan yang cukup besar. Tapi itu tetap tidak menghalangi kekuatan mereka. Ceritakan secara detail bagaimana kamu menggunakan energi dalam tubuhmu. Wang Xian berkata kepada roh iblis terkutuk itu. Iblis terkutuk itu sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Wang Xian. Baik tuanku, iblis terkutuk itu ragu sejenak, lalu mengangguk. Faktanya, dia sekarang dapat melihat bahwa Wang Xian jelas bukan pemain yang kuat di aliansi Federasi 10 Hari. Karena kemampuannya untuk mengutuk roh iblis, itu telah dianalisis oleh aliansi Federasi 10 Hari, alam semesta teknologi paling kuat di aliansi 10 Hari, alam semesta kenaikan mekanis. Setan terkutuk adalah musuh terbesar dari alam semesta kenaikan mekanis. Karena kutukan mereka, mereka dapat mengabaikan armor mekanik dan kapal perang. Selama dia melihatnya, dia bisa langsung mengutuk dan membunuh para ilmuwan yang naik secara mekanis. Mechanical Ascension into the Universe, tentunya telah melakukan banyak analisis terhadap kemampuannya dan menolaknya. Penggunaan energi iblis terkutuk kami memiliki bakat khusus tentang ras kami. Kami dapat melihat nafas kehidupan pada makhluk dan dengan jelas mencium bau nafas kehidupan pada makhluk. Jadi kami mengambil nafas kehidupan ini dan melakukan kutukan. Kutukan itu akan memasuki tubuh makhluk hidup sesuai dengan nafas kehidupan dan melakukan pembunuhan kutukan. Belum lagi, kekuatan kutukan yang kita kutuk pada roh iblis benar-benar keberadaan yang paling menakutkan di semua alam semesta. Saat iblis terkutuk itu berbicara, ekspresi bangga muncul di wajahnya. Semua yang saya lihat, sentuh, dan dengar mungkin terkutuk. Yang paling penting adalah kekuatan kutukan itu sulit untuk dilawan. Sangat sulit untuk menolak. Kekuatan kutukannya dapat mengutuk dan membunuh keberadaan yang lebih kuat dari dirinya. Pada titik di mana mereka pertama kali memasuki level tersebut, mereka dapat mengutuk dan membunuh orang kuat yang mengontrol level tersebut. Kutukan dapat dilakukan pada dua level yang lebih kecil. Artinya, jika Anda baru saja melangkah ke level Dao, Anda dapat mengutuk dan membunuh dua petarung kuat yang baru saja memasuki level Dao. Itu bahkan lebih kuat dan aneh daripada kebangkitan ruang raja dari 10 atribut teratas di alam semesta. Ini benar-benar kuat. Wang Xian mengangguk, menggunakan kekuatan kekacauan untuk mensimulasikan tubuh iblis terkutuk itu. Tapi karena energi dalam tubuhnya belum sepenuhnya diubah menjadi kekuatan kekacauan, simulasi itu gagal. Dia merenung sejenak, dan langsung melucuti semua kekuatan kekacauan di tubuhnya. Setelah dilucuti, digunakan untuk mensimulasikan monster terkutuk. Benar saja, simulasinya berhasil. Setelah transformasi berhasil, pikiran Wang Xian tertuju padanya, dan dia menemukan bahwa dia memang bisa melihat vitalitas makhluk hidup. Dapat dengan mudah memahami vitalitas ini. Setelah kamu mengambil nafas hidup musuh, bagaimana kamu mengutuk? Wang Xian bertanya padanya. Setan terkutuk itu sedikit terkejut ketika dia mendengar pertanyaan Wang Xian. Kata-kata kutukan itu sangat sederhana, padatkan vitalitasnya menjadi boneka, lalu serang. Setiap serangan yang jatuh pada boneka itu setara dengan menindak orang yang terkutuk itu sendiri. Oke, Wang Xian mengangguk, agak mengerti. Kamu pergi,
Aku tidak akan membunuhmu. Wang Xian melakukan apa yang dia katakan, dan melambai ke arah iblis terkutuk itu. Terima kasih, tuanku. Terima kasih, tuanku. Mendengar kata-kata ini, iblis terkutuk itu menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat di wajahnya. Anda tahu, jika Anda terbunuh, Anda harus membayar mahal untuk pulih. Mampu menyelamatkan satu nyawa setara dengan menghemat banyak sumber daya. Iblis terkutuk itu menyelinap pergi dalam sekejap. Setelah iblis terkutuk itu melarikan diri, Wang Xian menggerakkan telapak tangannya dan mengeluarkan mayat besar lagi. Tubuh binatang raksasa. Awalnya, ada orang kuat parasit di dalam tubuh binatang raksasa itu. Namun, ketika dia melihat bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri, dia langsung bunuh diri agar tidak dianiaya. Wang Xian melihat ke tubuh binatang raksasa ini, dan menemukan bahwa ada energi khusus pada binatang raksasa ini. Tapi bagaimana cara mengoperasikan energi semacam ini, dia tidak tahu. Energi adalah atribut kayu, sedikit parasit. Metode parasit dari alam semesta binatang raksasa, tampaknya kita perlu menangkap orang kuat dari alam semesta binatang raksasa sebelum kita dapat mempelajarinya. Wang Xian bergumam, kemampuan alam semesta binatang raksasa ini juga sangat istimewa dan kuat. Meskipun saya diserang, panennya sangat bagus. Wang Xian tersenyum dan melihat sekeliling. Daerah sekitarnya berantakan, dan diselimuti tudung energi. Semua makhluk di dalam perisai energi ini semuanya terbunuh. Tampaknya situasi di sini mirip dengan Justice Universe, dan sering terjadi perang. Wang Xian berpikir sendiri, tapi ini tidak ada hubungannya dengan dia hanya ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan barang bagus, harta karun bagus di sini. Antara lain, harta karun keberuntungan Tianyuan baru saja diperoleh. Ditambah dengan kemampuan untuk mengutuk setan, itu sangat kuat. Terutama yang terakhir memiliki pengaruh yang besar pada Wang Xian. Kemampuan yang sangat mesum. Mata Wang Xian berkedip. Kemampuan ini, terutama saat berhadapan dengan makhluk yang lebih lemah dari diri sendiri, membuatnya mustahil untuk bertahan. Jika lawan ingin menang lebih banyak dengan lebih sedikit, itu sama sekali tidak mungkin. Misalnya, 50 pembangkit tenaga tingkat Dao dapat dengan mudah menghancurkan Wang Xian bersama-sama. Tetapi jika Wang Xian menggunakan kekuatan kutukan semacam ini, dia dapat dengan mudah mengutuk dan membunuh mereka satu persatu. Karena pembunuhan kutukan semacam ini mengabaikan pertahanan energi, dan hanya bisa dilawan oleh tubuhnya sendiri dan energi di dalam tubuhnya. Sulit bagi orang lain untuk membantu. Tentu saja, jika mereka menemukan cara khusus untuk membantu, itu lain cerita. Paling tidak, tanpa mengetahui situasi spesifiknya, Wang Xian membunuhnya dengan mudah. Lanjutkan ke aliansi Federasi 10 hari. Memindai sekeliling, dia melihat susunan teleportasi lubang hitam lain, dan dia berjalan lurus. 4482 Andrew pertanyaan dari aliansi Federasi 10 hari. Wang Xian ingin pergi ke aliansi Federasi 10 hari untuk melihatnya. Kemampuan ilmiah dan teknologi yang kuat. Ada juga alam semesta yang sangat dekat, dia ingin melihat situasi di sana. Ada banyak tempat aneh di daerah ini, mungkin dia bisa menemukan kekuatan dan kemampuan spesial dari tempat aneh ini. Seperti kemampuan untuk mengutuk setan. Selain itu, di tempat asalnya, batu asalnya adalah makanan dari raksasa yang kacau balau. Ada juga sumber binatang raksasa yang mirip dengan tempat asalnya, jadi harus ada batu asalnya juga di sini. Dia pergi ke Federasi 10 hari untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan batu asal. Sekarang tidak akan lama lagi dia terintegrasi sempurna dengan batu kekacauan asli. Dengan gerakan tubuhnya, Wang Xian mengeluarkan beberapa sumber daya dan menaruhnya di kolam energi di sampingnya, dan mulai berteleportasi. Arai teleportasi lubang hitam membutuhkan banyak sumber daya. Lagi pula, membangun teleportasi lubang hitam yang kuat masih membutuhkan banyak biaya, dan mereka tentu saja harus mendapatkan kembali. Wang Xian melangkah masuk dan mulai berteleportasi. Saluran transmisi ini langsung mencapai bagian dalam aliansi Federasi 10 hari. Artinya, pusat dari 10 alam semesta. Ada juga markas aliansi Federasi 10 hari. Memasuki lubang hitam, teleportasi mulai berlanjut. Pada saat yang sama, apa yang tidak diketahui Wang Xian adalah itu terletak di aliansi Federasi 10 hari. Pada saat ini, mereka telah mengetahui tentang masalah susunan teleportasi lubang hitam dan serangan oleh raksasa aliansi Behemoth. Dengan kemampuan teknologi mereka yang kuat,
kemampuan mereka untuk mengirimkan informasi jauh melampaui alam semesta aliansi biasa. Ketika mereka mengetahui tentang situasi alam semesta dewa kuno, mereka langsung merespons. Sekelompok pria kuat menuju alam semesta dewa kuno. Mereka tidak menjauh dari susunan teleportasi lubang hitam, tetapi dengan cara lain. Sekarang, susunan teleportasi lubang hitam kemungkinan besar akan diblokir, atau bahkan ditempati oleh alam semesta aliansi monster raksasa. Jika Anda berani datang, Anda mungkin akan diserang. Jadi mereka tidak dapat menggunakan susunan teleportasi lubang hitam untuk saat ini. Selain itu, pintu keluar lubang hitam dari alam semesta para dewa kuno yang mengarah ke aliansi Federasi 10 Hari segera diblokir. Itu berasal dari aliansi Federasi 10 Hari, salah satu dari 3 kekuatan utama, diblokir oleh kekuatan teknologi, dan membuat pertahanan yang menakutkan. Naik ke alam semesta secara mekanis, mereka mampu meneliti teknologi kuat teleportasi lubang hitam. Secara alami, itu juga menembus belenggu terbesar dari senjata teknologi, yaitu keberuntungan Tianyuan. Mesin itu naik ke alam semesta, dan melalui kemampuan sains dan teknologi, ia menciptakan pembangkit tenaga biologis dan kapal perang biologis setingkat keberuntungan Tianyuan. Dia bahkan meneliti senjata yang mampu mengancam keberuntungan Tianyuan yang kuat. Ya, itu juga sangat menakutkan ketika kuat sampai batas tertentu. Kenyamanan teknologi dan bentuk keabadian yang terselubung telah memungkinkan mesin untuk terbang ke alam semesta, menempati salah satu dari 3 kursi di aliansi Federasi 10 Hari. Ratusan miliar tahun yang lalu, Federasi 10 Hari belum lahir. Karena jarak antara 10 alam semesta terlalu dekat, setiap kali malapetaka meletus, bahkan ketika malapetaka tidak datang, pertempuran yang mengerikan akan pecah. Pada akhirnya, 10 alam semesta masing-masing ditempati oleh 3 gaya. Pada akhirnya, ketiga pihak mencapai aliansi dan menjadi aliansi Federasi 10 Hari saat ini. Susunan teleportasi lubang hitam diserang, sebagai pencipta teleportasi lubang hitam, mereka secara alami memblokir susunan teleportasi lubang hitam dengan segera. Aliansi raksasa sialan ini benar-benar menyerang susunan teleportasi lubang hitam kami, sial, setelah kami juga meneliti teknologi memperbudak raksasa yang kacau, kami pasti akan menghancurkanmu sepenuhnya. Kita tidak perlu khawatir sama sekali. Susunan teleportasi lubang hitam tidak dapat dipatahkan bahkan oleh pusat kekuatan tingkat kekacauan. Lagi pula, teleportasi lubang hitam kita menggunakan materi lubang hitam asli. Masih sangat sulit untuk menghancurkan aliansi binatang raksasa. Kekuatan lawan saat ini lebih kuat dari aliansi kita, terutama aliansi binatang raksasa mereka, yang memiliki alam semesta iblis terkutuk, yang menahan kita terlalu banyak. Zat anti kutukan belum pernah diteliti, dan iblis terkutuk memang satu-satunya musuh teknologi kami. Itu terletak di bagian dari susunan teleportasi lubang hitam aliansi Federasi 10 Hari. Susunan teleportasi lubang hitam ini telah dikelilingi oleh sejumlah besar energi senjata. Di markas komandan di depan, beberapa pria parubaya sedang berbicara di sana. Dalam perselisihan saat ini antara aliansi Federasi 10 Hari dan aliansi Behemoth sepenuhnya berada di atas angin. Jika tidak, pembangkit tenaga aliansi Behemoth tidak akan berani masuk ke alam semesta anggota aliansi Federasi 10 Hari dengan mudah. Kami membutuhkan lebih banyak sekutu. Jika lebih banyak alam semesta bergabung dengan kami, mungkin kami akan dapat melawan aliansi Behemoth dan bahkan menang. Seorang komandan mengerutkan kening dan berkata, sekelompok orang di alam semesta yang jauh, mereka tidak melihat kelinci dan tidak menyebarkan elang. Mereka tidak ingin mengambil risiko jika tidak ada manfaatnya. Izinkan saya mengatakan, mereka harus dibunuh sepenuhnya dan mengumpulkan sumber daya alam semesta mereka. Di tengah, seorang pria parubaya berkata dengan wajah dingin, dengan kekuatan kita, kita dapat dengan mudah menghancurkan alam semesta itu. Sangat mudah untuk menempati alam semesta mereka, tetapi bagaimanapun juga, mereka memiliki keberuntungan Tianyuan yang kuat. Keberadaan seperti ini tidak mudah untuk dibunuh. Itu benar-benar menyinggung begitu banyak orang kuat. Setelah mereka mengetahui tentang situasi kita, mereka bergabung dengan aliansi binatang raksasa. Kami ini merepotkan. Pria parubaya di sebelahnya menggelengkan kepalanya. Biarkan aku melihat bahwa mereka harus diizinkan untuk membuat pilihan, bergabung atau menghancurkan, sehingga kekuatan kita akan meningkat lebih cepat. Pria parubaya itu masih berkata dengan dingin. Dengan bantuan susunan teleportasi lubang hitam, mereka berkembang pesat. Menemukan lebih banyak alam semesta.
Tapi alam semesta ini tidak mau bergabung dengan mereka secara langsung untuk melawan aliansi aneh raksasa. Oleh karena itu, aliansi Federasi 10 Hari hanya dapat menarik mereka untuk membantu melalui perekrutan atau misi. Hal ini menyebabkan perpecahan dalam aliansi Federasi 10 Hari. Jika beberapa orang berpikir mereka tidak mau bergabung, maka bunuh mereka secara langsung dan kumpulkan asalnya. Tetapi dua pihak lainnya percaya bahwa dalam kasus aliansi musuh asing dan monster raksasa, lebih baik tidak membuat terlalu banyak musuh. Orang yang mengusulkan untuk menghancurkan lawan dengan cara yang kejam adalah kam alam semesta kenaikan mekanis. Bahkan, diam-diam, mereka telah memusnahkan beberapa alam semesta. Saat mesin naik ke alam semesta, mereka mengembangkan teknologi yang sangat kuat dan sesat. Artinya, selama ada sumber daya yang cukup, mereka dapat memproduksi secara massal mekanisme kapal perang dan pesawat luar angkasa yang kuat. Sumber daya penting bagi mereka. Inilah mengapa mereka menganjurkan agresi. Tapi itu dihentikan oleh 2 lawan 1. Meskipun mereka tidak puas, mereka melepaskan ide-ide mereka. Hanya saja beberapa pembangkit tenaga listrik yang secara mekanis naik ke alam semesta sedikit tidak senang. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba, di layar di depan mereka, pengingat terdengar satu demi satu. Semua komandan memandangnya dengan keheranan di wajah mereka. Seseorang mengirimkannya. Mereka langsung mengatakannya. 4483 Andrew pertanyaan dari aliansi Federasi 10 Hari. Seseorang berteleportasi ke sini. Apakah itu pemain kuat dari aliansi Behemoth? Apakah itu mungkin? Betapa bodohnya datang langsung dari lubang hitam teleportasi. Dengan kekuatan pertahanan kita di sini, bahkan pusat kekuatan tingkat kekacauan dapat mengancam. Belum lagi, sebagian besar pusat kekuatan federasi kita berkumpul di sini. Menekan dulu. Di ruang komando di depan susunan teleportasi lubang hitam aliansi Federasi 10 Hari, sekelompok komandan melihat ke arah lubang hitam dan berkata. Berdengung. Pada saat yang sama, posisi pintu keluar lubang hitam perlahan diselimuti oleh guntur yang sangat dahsyat. Di posisi sekitarnya, lubang senjata yang mengerikan mencuat satu persatu, memancarkan kekuatan yang menggetarkan. Kenaikan mekanis ke alam semesta hampir mewakili puncak teknologi. Gunakan kekuatan sains dan teknologi untuk melawan penciptaan Tianyuan. Bahkan, adanya tingkat kekacauan. Pada saat yang sama, Wang Yun, yang berada di dalam susunan teleportasi lubang hitam, melihat ke arah pintu keluar di depan. Merasakan energi di posisi keluar, dia sedikit mengernyit. Bagaimana situasinya? Posisi keluar telah memadatkan energi yang kuat, apa yang akan dilakukannya? Wang Xian terkejut. Segera setelah itu, matanya sedikit berkedip, dan dia memikirkan beberapa kemungkinan. Arai teleportasi lubang hitam di alam semesta para dewa kuno diblokir. Aliansi Federasi 10 Hari harus membuat beberapa persiapan untuk mencegah kecelakaan. Sepertinya aku akan diserang lagi. Wang Xian berpikir sendiri. Saat berikutnya, pintu keluar sudah dekat di depannya, dan tubuhnya terbang keluar. Segera setelah itu, dia merasakan bahwa dia berada di sangkar guntur, dan kekuatan guntur yang kuat menutup sekelilingnya. Selama dia mengambil tindakan apapun, dia akan menderita serangan yang kuat. Keluar, seorang manusia. Hah, siapa orang ini? Di ruang komando, semua komandan memandang Wang Xian dengan heran. Wang Xian juga mengamati sekelilingnya saat ini, matanya tertuju ke arah ruang komando, dan memandangi para komandan, semuanya, jangan salah paham, saya bukan anggota kuat dari aliansi binatang raksasa. Petik 2. Dia langsung mengidentifikasi dirinya. Karena Wang Xian memutuskan untuk mengunjungi aliansi Federasi 10 Hari, dia tidak ingin berselisih dengan mereka. Begitu ada konflik, itu tidak akan bermanfaat bagi Wang Xian. Hah, bagaimana kamu datang ke sini dari susunan teleportasi lubang hitam? Juga, kamu mengatakan bahwa kamu bukan dari aliansi Behemoth, jadi kamu bukan. Seorang komandan terbang keluar dari kaca besar di depan, menatap Wang Xian dengan dingin, dan bertanya. Saya memang bukan anggota aliansi Behemoth. Ketika saya tiba di alam semesta Dewa Kuno, saya melihat kekacauan di sana, tetapi tidak ada orang lain, jadi saya langsung memasuki susunan teleportasi lubang hitam dan datang ke sini. Wang Xian berkata dengan ringan. Sekarang bukan karena kamu mengatakan tidak, apakah kamu memiliki identitas aliansi Federasi 10 Hari? Komandan menatapnya dengan merendahkan dan berkata, dengan dingin, tidak, tapi aku benar-benar tidak bermaksud jahat.
Wang Xian menggelengkan kepalanya. Kekuatan tempur di tubuhmu tidak dapat dideteksi sama sekali. Sepertinya kamu memiliki harta yang kuat yang menyembunyikan energi di tubuhmu. Singkirkan harta itu, dan kami akan mengujimu. Di ruang komando, komandan lain terbang keluar, memegang cakram mekanis di tangannya, menatap Wang Xian dan memesan. Wang Xian menggelengkan kepalanya, saya sangat tulus. Saya bukan dari aliansi Behemoth. Saya terbang ke sini dari alam semesta yang jauh. Saya tidak memiliki niat jahat terhadap Anda. Saya hanya ingin melihatnya di sini. Tidak terserah kamu. Sepertinya kamu akan bekerja sama dengan Patu jika kamu harus memberimu sedikit kekuatan. Komandan yang keluar pertama kali menatap Wang Xian dengan dingin, dan menggerakkan telapak tangannya. Guntur di kandang di sekitar Wang Xian mulai meledak dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, Wang Xian merasa sedikit tidak berdaya, menggerakkan tubuhnya, dan berteleportasi. Jangan membayar mereka untuk bermain. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Wang Xian meninggalkan Thundercage dalam sekejap, menyebabkan ekspresi semua komandan berubah drastis. Pindai sekeliling dan kunci posisi orang itu. Seorang komandan segera memerintahkan dengan keras. Seberkas cahaya merah menyelimuti seluruh ruang dan mulai memindai. Bagaimana ini mungkin? Di penjara Guntur kami, pembangkit tenaga listrik tingkat Dao di bawah pembukaan bahkan tidak bisa mencoba melarikan diri. Bagaimana orang itu melakukannya? Juga, di mana dia sekarang? Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Semua komandan sedikit terkejut. Mereka tahu lebih baik dari siapapun betapa kuatnya penjara Guntur, dan sekarang orang asing melarikan diri dengan mudah. Itu mengejutkan mereka. Aku tidak bisa memindai sosok lawan, tempatnya sudah pergi dari sini, aku tidak tahu apakah itu kemampuanku sendiri, atau kemampuan harta yang kuat. Saat ini, suara mekanis datang dari seluruh ruang. Ketika para komandan mendengar ini, mata mereka sedikit menyipit. Hilang begitu saja. Jika pihak lain melarikan diri dengan harta, tidak apa-apa, tetapi jika pihak lain melarikan diri dengan kekuatan mereka sendiri, itu akan sedikit menakutkan. Apakah ada kemungkinan kita gagal mendeteksi kekuatan tempur lawan karena kekuatan lawan berada di luar jangkauan deteksi kita? Seorang komandan mengerutkan kening dan berkata, tidak mungkin. Dengan kemampuan deteksi kami dapat mendeteksi segala sesuatu di bawah ranah kekacauan. Keberadaan tingkat kekacauan tidak bisa muncul begitu saja. Seorang komandan segera membalas. Masalah. Pada saat yang sama, Wang Xian tidak mengetahui spekulasi para komandan, jadi dia langsung berteleportasi ke posisi luar. Wajahnya langsung berubah, tubuhnya memancarkan kilau logam, dan kekuatan kekacauan beredar, sehingga auranya hanya pada tahap memasuki alam ciptaan surgawi. Selain itu, kekuatan ramalan menyebar ke seluruh tubuh, membuatnya melindungi dirinya dari deteksi-deteksi teknologi di sekitarnya. Setelah semuanya beres, Wang Xian melihat sekeliling. Dia menemukan dirinya dalam kehampaan. Dalam kehampaan ini, ada banyak kapal perang, pulau terapung, danau kehampaan, dan bangunan kehampaan besar di sekitarnya. Di sekitar, ada sejumlah besar murid yang kuat, terbang dan bolak-balik ke sini. Tidak hanya murid yang kuat, Wang Xian bahkan menemukan bahwa ada banyak makhluk yang kekuatannya hanya setingkat terhormat, atau bahkan lebih rendah. Di sekelilingnya, Anda dapat melihat 10 alam semesta besar, menerangi kehampaan yang kacau ini seperti matahari. Wang Xian melihat sekeliling, dengan ekspresi takjub di wajahnya. Ramai, semuanya di sini terlalu sibuk. Murid kuat yang tak terhitung jumlahnya bolak-balik ke sini. Semua jenis pesawat ruang angkasa bergerak cepat. Ada juga sejumlah besar pedang terbang, terbang di langit, kapal terbang, dan harta terbang khusus yang berkeliaran dengan cepat. Teknologi dan fantasi hidup berdampingan. Itu terlihat sangat makmur. Tampaknya jauh lebih makmur daripada Justice League. Aliansi Federasi 10 hari begitu kuat, kenaikan mekanis ke alam semesta, dan dua kekuatan lainnya begitu kuat, tampaknya terkait dengan tanah harta karun. Wang Xian juga terbang dalam kekacauan, menuju posisi tengah. Bab 4484 Batu Asal, Batu Asal. Dalam aliansi Federasi 10 hari, 10 alam semesta sangat berdekatan. Dan karena alasan khusus ini, sebuah tanah harta karun lahir di pusat 10 alam semesta. Mirip dengan daerah kacau, tempat asal. Namun, tempat ini lebih aman daripada tempat-tempat seperti daerah asal yang semrawut.
Ini juga menyebabkan 10 alam semesta sebelumnya berjuang untuk waktu yang lama untuk bersaing memperebutkan sumber daya harta karun. Setelah 10 kekuatan kosmik, pada akhirnya hanya tersisa 3. Kenaikan mekanis ke alam semesta juga karena harta di sini, sehingga menembus belenggu keberuntungan Tianyuan, mencapai level saat ini. Wang Xian sangat penasaran dengan tempat ini dan berencana untuk melihatnya. Mengambil otak intelijen aliansi 10 hari yang diberikan kepadanya oleh pemimpin Federasi Alam Semesta Dimensi, Wang Xian dengan cepat terbang sesuai rute. Saat terbang, dia mengamati sekeliling. Tingkat elit yang kuat dan para murid juga jauh lebih kuat daripada Liga Keadilan. Wang Xian membandingkan di dalam hatinya. Secara umum, kekuatan keseluruhan aliansi Federasi 10 hari harus lebih tinggi daripada Liga Keadilan. Sangat kuat, Wang Xian terbang lurus, kecepatannya tidak terlalu cepat. Setengah bulan kemudian, dia datang ke posisi tengah. Ini lautan bintang yang sangat besar. Ya, Chaos Ocean Spesial. Lautan biru memancarkan kilau dan terlihat sangat indah. Seluruh lautan sangat besar, dengan luas yang setara dengan 1/10 alam semesta. Meski begitu, itu adalah lapangan yang sangat luas. Samudra biru adalah energi air, dan energi air yang tak berujung membentuk wilayah samudra. Belum lagi yang lainnya, hanya berkultivasi di lautan ini, untuk atribut air yang kuat, tidak ada bedanya dengan harta kultivasi yang kuat. Berkultivasi di lautan ini tidak kurang dari berkultivasi di alam yang dibentuk oleh Dewa Elemen. Ada pepatah yang mengatakan bahwa air adalah sumber kehidupan. Ada lautan, dan makhluk serta harta lainnya secara alami dapat lahir di lautan. Wang Xian bergumam, kekacauan sangat besar, dan ada segala macam medan aneh. Wang Xian juga tidak terlalu penasaran dengan hal ini. Namun, Wang Xian melihat bahwa di lautan ini, ada sejumlah besar pesawat ruang angkasa dan monitor yang padat terbang di sini. Menurut informasi yang didapat Wang Xian dari otak kebijaksanaan, jika dia ingin memasukinya untuk berlatih, dia perlu membayar sejumlah harta. Lautan ini dikontrol dengan kuat oleh aliansi Federasi 10 hari. Juga karena keberadaan lautan inilah banyak alam semesta tertarik untuk bergabung dengan aliansi Federasi 10 hari. Karena penambahan alam semesta baru, aliansi Federasi 10 hari akan mengizinkan beberapa orang kuat mereka untuk berlatih di sini secara gratis untuk jangka waktu tertentu. Lautan itu disebut Lautan Kehidupan. Apakah sudah dicari oleh aliansi Federasi 10 hari? Masih belum pasti. Informasi penting seperti itu, aliansi Federasi 10 hari, tentu saja tidak akan diumumkan. Wang Xian menatap lautan kehidupan ini dengan rasa ingin tahu, dan menghilang dalam sekejap dengan sebuah gerakan. Saat berikutnya, dia sudah memasuki bagian dalam samudra kehidupan. Melihat sekeliling, dia menemukan beberapa murid yang kuat sedang berlatih di dalam. Itu juga bisa merasakan aura kekayaan Tianyuan yang kuat. Jelas, ada beberapa orang kuat yang tertarik di sini. Sosok Wang Xian bergerak, dan dengan cepat terbang ke arahnya. Ketika dia memasuki kedalaman, dia menemukan bahwa ada banyak kapal perang yang kuat di lautan kehidupan. Ada juga mekanisme besar. Kapal perang dan mesya ini ditangguhkan di lautan kehidupan, benar-benar sunyi, dan tidak dimulai. Rupanya energi disimpan di sini. Di sekeliling kapal perang mesya ini, terdapat pesawat pengintai yang padat. Wang Xian melihat sekeliling, matanya sedikit berkedip. Ini pasti beberapa kapal perang me-atribut air yang dibangun oleh kenaikan mekanis ke alam semesta, tempat energi diserap atau disimpan. Wang Xian berpikir dalam hatinya, mengubah posisinya, dan terus masuk lebih dalam. Setelah terbang lagi selama sebulan, Wang Xian menemukan bahwa di bagian terdalam, ada istana, dan beberapa orang kuat keluar masuk. Tampaknya tempat ini sudah terisi penuh, dan harta karun itu seharusnya sudah dicari. Wang Xian bergumam. Dia tidak tinggal di sini lebih lama lagi, dan pergi dari sini dengan cepat. Selanjutnya, dia ingin mencari informasi tentang batu asal. Di Cosmic Brain, tidak ada informasi tentang batu asal. Energi batu asal berada pada tingkat penciptaan Tianyuan. Yang lemah sulit didapat. Selain itu, batu asal tidak boleh disebut sebagai batu asal di tempat ini. Jadi Wang Xian tidak mencarinya. Pergi ke beberapa toko dan lihat-lihat. Wang Xian berpikir sendiri. Aliansi Federasi 10 hari sangat makmur di sini, dan ada berbagai toko di sekitar lautan kehidupan. Level beberapa toko sangat tinggi, dan kadang-kadang akan ada item level keberuntungan Tianyuan. Wang Xian memeriksa otaknya dan mengunci rumah lelang.
Rumah lelang penilaian Ascension. Ini adalah lelang yang diadakan oleh Mechanical Ascension Universe, dan juga merupakan rumah lelang terbesar di Aliansi Federasi 10 hari. Wang Xian berteleportasi keluar dari lautan kehidupan, dan terbang langsung menuju rumah lelang Aliansi Federasi 10 hari. Seluruh rumah lelang sangat besar, dan ada robot kecantikan yang cerdas di pintu untuk menyambutnya. Setiap robot memiliki kekuatan tempur yang kuat. Selamat datang, Tuan, di rumah lelang penilai Feisheng. Pertama, apakah Anda ingin menilai harta atau melelangnya? Atau apakah Anda memerlukan layanan lain? Ketika Wang Xian datang ke pintu rumah lelang penilai Feisheng, pelayan robot berjalan mendekat dan menyapanya dengan hormat. Biarkan aku mengidentifikasi beberapa item. Wang Xian berkata, saya juga ingin melihat apakah saya bisa membeli sesuatu. Oke tuanku, tolong ikuti aku. Robot cerdas membawa Wang Xian ke rumah lelang. Seluruh rumah lelang sangat mewah, tapi bukan kemewahan teknologi. Ini adalah kemewahan yang sangat anti kuno. Gaya bata dan ubin biru, yang membuat orang terlihat sangat nyaman. Tuanku, tolong, ini penilai cerdas kami. Ketika mereka datang ke platform penilaian, staf layanan mesin berkata kepada Wang Xian. Wang Xian menoleh dan melihat seorang lelaki tua duduk di sana. Identifikasi rumah lelang Ascension adalah satu ke satu. Penilai adalah robot cerdas. Tentu saja, jika ada sesuatu yang tidak dapat mereka identifikasi, akan ada orang yang kuat untuk mengidentifikasinya. Permisi, batu permata apa ini? Apakah kita memiliki harta karun seperti ini di sini? Masih ada 2 batu asal di tangan Wang Xian yang belum dia serap, dia mengambil satu, menyerahkannya kepada penilai intelijen, dan bertanya. Baik Pak, robot identifikasi mengangguk dan segera mulai memindai. Berdengung. Segera setelah itu, cahaya kemasan mekar di depannya. Tuanku, ini adalah batu asal yang sangat berharga. Segera, robot verifikasi berkata kepada Wang Xian, batu asal sangat berharga di Aliansi Federasi 10 hari kami. Saat ini, ada banyak orang kuat yang membelinya dengan harga tinggi, dan orang dewasa dapat menjualnya dengan imbalan sejumlah besar harta sumber daya. 4.485 pembelian paksa. Batu asal. Ketika Wang Xian mendapatkan hasil penilaian, matanya bersinar terang. Ternyata batu asal di sini disebut batu asal. Apakah ada origin stone yang dijual di pelelangan? Wang Xian mengeluarkan otak cerdasnya, mencari, dan menemukan bahwa tidak banyak informasi tentang batu asal, jadi dia bertanya kepada penilai. Maaf, tuanku, batu sumber adalah sumber daya yang sangat langka dan berharga di sini, dan tidak ada informasi tentang menjualnya, bahkan di seluruh aliansi, tidak ada informasi tentang penjualan batu sumber. Tuanku, apakah kamu ingin menjualnya? Rumah lelang Ascension kami pasti akan memberimu harga yang memuaskan. Penilai berkata kepada Wang Xian. Wang Xian menggelengkan kepalanya, tentu saja dia tidak akan menjual batu asal. Jika Anda ingin membelinya, Anda tidak dapat membelinya. Tidak, dia mengucapkan sepatah kata, membayar sejumlah biaya penilaian, dan berjalan keluar. Selamat datang orang dewasa untuk berkunjung lain kali. Penilai menyaksikan Wang Xian pergi dengan kilauan di matanya. Dia segera mengirim pesan ke lapisan atas. Batu asal ditemukan di tangan orang kuat yang baru saja memasuki alam ciptaan surgawi dengan sifat logam. Identitas orang ini belum dipindai, dan informasinya diunggah. Kata-kata melintas di murid penilai. Pada saat yang sama, itu terletak di atap rumah lelang Feisheng. Makhluk mekanis sedang duduk di kantor, tanpa ekspresi, dengan mata tertutup dan tidak bergerak. Pada saat ini, makhluk mekanik itu menggerakkan tubuhnya, membuka matanya, dan menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Makhluk mekanik ini tampaknya benar-benar hidup. Ada informasi tentang batu asal. Saat ini, sebuah suara datang dari samping, diikuti oleh sosok-sosok yang berjalan mendekat. Ada 7 atau 8 sosok dengan kilau di mata mereka. Ya, batu asal, hampir semua batu asal di pasaran telah hilang. Satu orang berbicara. Sejak berita kelahiran kembali dan kebangkitan 9 surga Senpeng keluar, batu sumber telah diacak oleh yang kuat. 9 surga Senpeng sebanding dengan alam semesta binatang raksasa yang paling kuat, yang tidak mau untuk mendapatkan. Saat ini, saya hanya memiliki 1 batu sumber di tangan saya, 1, mungkin tidak cukup. Orang lain angkat bicara. Ayo pergi, ayo cari orang yang memiliki batu sumber, dan lihat apakah kita bisa membelinya.
Kerumunan orang berbicara. Mereka bergerak dan menghilang dengan cepat. Pada saat yang sama, tidak lama kemudian Wang Xian terbang keluar dari rumah lelang Feisheng. Dia melihat sekeliling, siap untuk berjalan-jalan di sini. Tetapi pada saat ini, dia merasakan sosok terbang ke arahnya. Wang Xian sedikit terkejut, dan menoleh dengan heran. Halo, teman. Kedelapan orang itu menyapa Wang Yun dengan senyum di wajah mereka. Anda, Wang Xian menatap mereka dan bertanya. Kami tidak menyembunyikannya, kami ingin membeli batu asal pada Anda dengan harga tinggi, Anda dapat menetapkan harga. Tidak ada penyembunyian di sisi lain, dan dia berbicara langsung. Hah, rumah lelang Feisheng, bukankah identitas pelanggan dirahasiakan dan tidak akan pernah terungkap? Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan berkata kepada mereka. Sebagai rumah lelang, melindungi privasi pelanggan tidak bisa dihindari. Namun, sekarang seseorang datang langsung untuk membeli Stone of Origin. Bagaimana ini siap, temanku? Jangan salah paham, kami tidak punya niat jahat. 8 orang langsung berkata, tidak untuk dijual. Wang Xian menggelengkan kepalanya, tidak peduli seberapa tinggi harganya, saya tidak akan menjualnya. Bukankah teman ini memikirkannya? Kedelapan orang itu sedikit mengernyit dan bertanya. Di rumah lelangmu, aku berkata, jangan menjualnya, jika kamu memilikinya, aku bisa membelinya. Kata Wang Xian. Sayang sekali. 8 menggelengkan kepala. Wang Xian melirik mereka dan langsung pergi. Orang-orang ini baru saja memata-mataiku. Sesuatu yang buruk. Wang Xian bergumam di mulutnya, diam-diam berpikir di dalam hatinya. Namun, dia tidak mengambil hati, dan air datang dan pergi. Wang Xian terus terbang ke depan dan berkeliaran. Saya belum menemukan identitas orang ini, seorang ahli Tianyuan Fortune Realm yang tidak dikenal. Temukan seseorang untuk didaftarkan dan lihat di alam semesta mana dia berada. Seorang pria yang baru saja memasuki level, jika dia tidak memiliki keraguan, dia akan menghilang begitu saja. Jangan bertindak gegabah sekarang, mari selidiki setelah beberapa saat. Kedelapan orang itu melihat sosok Wang Xian yang menghilang dan berkata, keciut. Saat mereka berbicara, tidak jauh di belakang mereka, robot yang kuat dan pesawat pengintai terbang menuju Wang Xian. Sebelum Wang Xian memasuki tempat berikutnya, dia merasakan sebuah mesin terbang ke arahnya lagi. Ini membuatnya sedikit mengernyit, dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya. Terdeteksi bahwa target tidak memiliki identitas apapun, tolong orang kuat ini menunjukkan identitasnya dan mencatatnya. Dalam aliansi Federasi 10 hari kita, pembangkit tenaga listrik yang mengancam memasuki interior kita harus diautentikasi, tolong bekerja sama. Beberapa robot terbang di depan Wang Xian dan berbicara. Mohon kerjasamanya. Robot lainnya juga mengeluarkan suara mekanis. Wang Xian, dari 9 asal semesta. Wang Xian melihat robot-robot ini dan berbicara langsung. Wang Xian, alam semesta 9 sumber. Alam semesta 9 sumber tidak direkam. Tidak ada informasi alam semesta 9 sumber. Beberapa robot berbicara. Harap verifikasi alam semesta dan identitas Anda yang sebenarnya. Jika tidak, kami akan mendaftarkan Anda sebagai target yang mencurigakan. Robot itu terus menatap Wang Xian, dan memperingatkan. Hehe, Wang Xian menatap robot itu dan tersenyum dingin. Oh, pada saat ini, tidak terlalu jauh, 8 pembangkit tenaga mesin kenaikan melihat pemandangan ini dan saling memandang. Mereka adalah eselon atas dari alam semesta kenaikan mekanis. Mereka bertanggung jawab atas rumah lelang Feisheng. Mampu bertanggung jawab atas rumah lelang sebesar itu, kekuatan dan status mereka secara alami tidak diragukan lagi. Kedelapan orang menerima hasil verifikasi robot, mata mereka berkedip-kedip. Pergi dan lihat, sudut mulut 8 orang itu terangkat sedikit, dan dengan gerakan tubuh mereka, mereka segera terbang. Keciut, kecepatan 8 orang itu sangat cepat, dan ada energi yang kuat di tubuh mereka. Masing-masing lebih rendah dari alam penciptaan Tianyuan. Berdengung. Berdengung. Teman ini memiliki kekuatan alam penciptaan Tianyuan. Untuk aktif di sini di aliansi Federasi 10 hari kami, Anda harus memiliki identitas. Anda harus menunjukkan identitas Anda sekarang. Kedelapan orang itu terbang di depan Wang Xian, menatapnya dan berkata dengan tenang. Sudah kubilang, aku dari 9 sumber alam semesta. Wang Xian menatap mereka, dan menjawab dengan acuh tak acuh. Hehe, benarkah? Federasi 10 hari kita telah menjelajahi alam semesta sekitarnya selama puluhan miliar tahun.
Susunan teleportasi lubang hitam kita bahkan telah menghubungkan banyak alam semesta yang jauh. Aku belum pernah mendengar tentang semesta sembilan asal. Jadi, jika kamu tidak bisa membuktikannya, kami punya alasan untuk mencurigai bahwa kamu adalah anggota kuat dari aliansi Behemoth. Kalau begitu, pria parubaya yang berbicara, menyipitkan matanya sedikit, artinya sangat jelas. Bab 4486 Pembunuhan Terkutuk, benar-benar musnah. 8 pembangkit tenaga listrik di alam semesta kenaikan mekanis mengancam Wang Xian tanpa sedikit pun penyembunyian. Ada ekspresi lucu dan dingin di wajah mereka. Dalam pandangan mereka, Wang Xian sepenuhnya ditentukan. Menurut ujian mereka, Wang Xian hanyalah orang kuat yang baru saja memasuki alam penciptaan Tianyuan. Dan di antara mereka 8, 3 di antaranya berada di level kontrol. Sangat mudah untuk menekan Wang Xian. Namun, mereka juga tidak melakukan gerakan langsung. Karena meskipun ini adalah wilayah mereka, bagaimanapun juga, semua tindakan mereka harus mematuhi peraturan aliansi federasi 10 hari. Tidak bisa menembak sesuka hati. Jika mereka bertindak sesuka hati, bahkan mereka akan dikenai sanksi. Namun, bagi orang yang tidak memiliki identitas dan identitas yang mencurigakan, mereka dapat melakukannya. Jika aku menjual batu asal kepadamu, bisakah aku melepaskannya saat ini? Wang Xian ingin tertawa ketika mendengar apa yang mereka katakan, dan bertanya kepada mereka. Anda dapat mencoba. Seorang pria parubaya memandang Wang Xian dan berkata sambil tersenyum. Wang Xian memandangi mereka dan tertawa, kalian, terus terang, menginginkan batu asal di tanganku. Wang Xian merasa bahwa sejak dia memasuki area ini, dia tidak beruntung. Belum lagi diserang oleh orang kuat dari aliansi Behemoth, dia datang ke sini dan dihadang oleh pasukan kenaikan mekanik dari aliansi federasi 10 hari. Blokir saja. Bagaimanapun, ini adalah wilayah orang lain, saya meragukan diri saya sendiri, dan saya tidak peduli dengan mereka. Dia juga tidak bergerak untuk membunuh orang-orang itu. Sebaliknya, langsung pergi. Sekarang dia pergi dari sana dan datang ke sini, tetapi dia diincar oleh seseorang, jelas ingin mendapatkan batu asal di tangannya. Sepanjang jalan, ada masalah di mana-mana. Wang Xian hanya ingin berjalan-jalan untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan harta karun. Mengapa begitu sulit? Dengan gerakan tangannya, kekuatan kekacauan di tubuhnya diubah menjadi kekuatan untuk mengutuk roh iblis. 8 nafas ilusi kehidupan langsung memadat menjadi penampilan 8 orang di depan mereka. Ketika 8 orang melihat Wang Xian, mereka menunjuk langsung, dan mata mereka langsung menjadi dingin. Untaian kekuatan mekanik mengembun di sekitar mereka. Ada sedikit niat membunuh di mata tangan pemimpin itu, dan dia perlahan mengangkat tangannya. Di telapak tangan, sebuah lubang hitam muncul. Sepertinya kamu tidak tahu yang baik dari yang buruk. Dia menatap Wang Xian dengan ganas, dan berkata, "Hah, apa yang terjadi di sana? Entahlah." Sepertinya identitas pemuda itu lebih mencurigakan, dan identitasnya belum diketahui. Sepertinya orang yang kuat di tingkat keberuntungan Tianyuan. Jika identitas orang yang kuat di tingkat ini mencurigakan, dia benar-benar tidak bisa diizinkan masuk. Itulah 8 ilmuwan ahli kenaikan mekanis kami. Ada 8 penguasa di sini. Orang dengan identitas mencurigakan itu tidak akan bisa membuat masalah. Di posisi sekitarnya, beberapa pesawat luar angkasa, kapal perang, dan murid terbang menyaksikan pemandangan di sini, berbicara pelan satu persatu. Di sini, dalam aliansi federal 10 hari mereka, telah terjadi serangan yang kuat. Anggota kuat dari Giant Beast Alliance menyelinap ke tempat mereka dan melakukan pembantaian. Saat itu, banyak murid Ling Ling yang dibunuh oleh orang kuat dari Giant Beast Alliance. Melihat pemandangan ini sekarang, mereka secara alami mendukung tindakan tuan mereka dari aliansi federasi. Jika kamu mencari kematian, aku akan memenuhimu. Wang Xian menatap mereka dengan tatapan dingin di matanya. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan gelombang energi memasuki hantu 8 orang yang dibentuk oleh nafas kehidupan yang kental di depannya. Kekuatan logam dituangkan langsung ke hantu. Hal-hal yang mencari kematian, berani bertindak lancang pada kita, tekan dia. Ketika 8 pembangkit tenaga listrik mendengar kata-kata Wang Xian, mereka juga sangat marah. Diejek oleh Wang Xian berulang kali, mereka juga siap melakukannya. Pria parubaya dengan lubang hitam di telapak tangannya mengguncang lengannya, dan gelombang energi sedikit bergetar. Aura menakutkan datang dari lubang hitam di telapak tangan. Ah!
Tapi di saat berikutnya, wajahnya berubah drastis, dan cahaya keemasan keluar dari tubuhnya. Wajahnya berubah drastis, dan dia berteriak ngeri. Ah, ah, bagaimana situasinya? Kenapa tiba-tiba aku mengalami serangan mengerikan di tubuhku? Saat berikutnya, 7 orang di sampingnya juga berteriak ketakutan dan ngeri. Serangan mendadak, serangan dari dalam tubuh, membuat mereka putus asa. Ada cahaya keemasan yang menakutkan di tubuh mereka, menghancurkan vitalitas mereka. Engah, engah. Saat berikutnya, seberkas logam keluar dari tubuh mereka. Pria parubaya dengan lubang hitam di telapak tangannya menatap Wang Xian dengan mata terbelalak. Vitalitasnya perlahan menghilang. Hal yang sama berlaku untuk 7 pembangkit tenaga listrik kenaikan mekanis lainnya di alam semesta. Menghadapi serangan yang menakutkan dan aneh ini, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Dididi, 8 orang kuat terbunuh, dan pengintai serta robot di sekitar mereka segera mengeluarkan suara peringatan yang keras. Menabrak, tapi di detik berikutnya, dengan lambaian tangan Wang Xian, dia langsung menghancurkannya dan menyimpannya. Pada saat yang sama, 8 mayat juga langsung disingkirkan. Apa? 8 orang dewasa kita terbunuh? Tidak, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin 8 orang dewasa kita yang naik secara mekanis terbunuh dalam sekejap? Pemuda itu jelas tidak melakukan apa-apa, dan beberapa dari 8 orang dewasa kita adalah ilmuwan terkemuka, kuat. Lari, pihak lain mungkin anggota kuat dari aliansi Behemoth, segera laporkan kepada orang dewasa aliansi. Musuh yang kuat sedang menyerang, larilah. Di posisi sekitar, beberapa murid yang memperhatikan sisi ini tiba-tiba menunjukkan ekspresi panik di wajah mereka. 8 orang kuat dari aliansi Federasi 10 hari mereka dipenggal secara aneh, yang mengejutkan semua murid di sekitarnya. Tahukah Anda, di antara 8 orang ini, beberapa di antaranya sering muncul dalam pertemuan tingkat tinggi dan merupakan ilmuwan papan atas. Ini adalah keberadaan level kontrol. Namun, pria yang sangat kuat yang mati secara aneh dalam sekejap. Ini membuat mereka ketakutan, dan mereka dengan panik melarikan diri ke kejauhan. Wang Xian melihat sekeliling dan tidak peduli. Dengan gerakan telapak tangannya, hantu yang dibentuk oleh 8 nafas kehidupan yang kental di depannya masih ada. Wang Xian menggerakkan telapak tangannya, dan nyala api yang mengerikan jatuh ke dalamnya. Sementara itu, di sebuah kapal perang jauh di dalam lautan kehidupan. Posisi ruang komando kapal perang memiliki kumpulan energi yang sangat besar, dan di tengah kumpulan ini terdapat tubuh pria kuat parubaya. Ini adalah salah satu master kuat yang baru saja terbunuh. Sebagai pembangkit tenaga berbasis teknologi, mereka memiliki tubuh dalam jumlah besar dan klon dalam jumlah besar. Setelah Anda mati, Anda dapat langsung dibangkitkan. Inilah salah satu tempat kebangkitannya. Pria parubaya itu duduk dari kolam energi, dengan ekspresi marah dan takut di wajahnya. Sialan, siapa pihak lain? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Beraninya dia membunuh kita. Kamu mencari kematian. Wajahnya muram. Ledakan. Tapi saat berikutnya, nyala api keluar dari tubuhnya. Bab 4487 Kejutan dari Pembangkit Listrik Kenaikan Mekanis. Bum bum bum. Berbaring di kolam energi, pria parubaya yang baru bangun meraung dengan ganas. Tetapi pada saat ini, kekuatan api yang mengerikan langsung muncul dari tubuhnya, menyebabkan ekspresi kengerian yang ekstrim muncul di wajahnya seketika. Tidak, tidak mungkin. Tidak, dia berteriak dengan sedih, tetapi api yang mengerikan itu perlahan membakar tubuhnya sampai mati. Tubuhnya langsung mati. Pada saat yang sama, ada pangkalan lain. Di dalam benteng pertempuran yang kuat, inti dari alam semesta kenaikan mekanis. Seorang ilmuwan yang secara mekanis naik ke alam semesta di alam penciptaan Tianyuan, ketika mereka baru saja dibangkitkan dan ingin membalas dendam, api yang mengerikan juga membakar tubuh mereka. Biarkan tubuh mereka mati sepenuhnya. Brengsek, brengsek. Namun, para ilmuwan dari kenaikan mekanis mereka ke alam semesta tidak memiliki banyak hal lain selain kehidupan. Ketika kedua tubuh mereka terbunuh, tubuh mereka yang lain segera mulai pulih. Pria parubaya itu hidup kembali, dengan ekspresi ketakutan di matanya. Bagaimana aku mati barusan? Bagaimana dia menyerangku? Serangan yang menakutkan ini beberapa seperti iblis terkutuk. Tidak, kecuali iblis terkutuk terkuat menyerang kita, jika tidak, kita tidak akan bisa mengutuk dan membunuh satu demi satu.
Pemuda itu jelas bukan ras iblis terkutuk yang kuat. Dia terus berbicara. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan nyala api yang mengerikan muncul lagi di tubuhnya. Ini membuatnya menundukkan kepalanya, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Tidak, aku tidak ingin mati. Membantu. Dia segera mengirimkan sinyal mara bahaya. Namun, begitu sinyal mara bahaya dikirim, dia langsung mati. Adegan yang sama juga terjadi dengan 7 peramal Tianyuan lainnya. Mereka mati lagi. Dididi, dididi. Pada saat yang sama, mesin melonjak di seluruh alam semesta. Berbagai ilmuwan kuat menerima 8 sinyal mara bahaya pada saat bersamaan. Ketika mereka melihat 8 sinyal mara bahaya, mereka sedikit terkejut. Kekuatan alam semesta kenaikan mekanis sangat kuat. Bahkan keberadaan alam penciptaan Tianyuan, jumlahnya telah mencapai lebih dari 50. Namun, meski begitu, semua ilmuwan terkejut ketika 8 peramal Tianyuan mengirimkan panggilan hidup dan mati untuk meminta bantuan pada saat yang bersamaan. Apa yang terjadi? Dalam keadaan normal, bahkan jika mereka terbunuh sekali, sinyal mara bahaya pada level ini tidak akan dimulai. Apa yang terjadi pada mereka? Juga, bukankah para ilmuwan Okola adalah inti dari aliansi federasi? Bagaimana mereka bisa menghadapi krisis hidup dan mati? Orang-orang yang mengirimkan sinyal mara bahaya semuanya adalah direktur rumah lelang Feisheng. Apa yang terjadi pada mereka? Juga tidak jauh, di susunan teleportasi lubang hitam, sekelompok komandan yang kuat menerima sinyal mara bahaya, dan wajah mereka berubah drastis. Hal semacam ini terjadi tiba-tiba saat ini, jangan bergerak untuk saat ini, biarkan orang lain pergi dan selidiki dulu. Seorang komandan angkat bicara. Arai teleportasi lubang hitam tiba-tiba diserang, dan mereka sekarang memblokirnya. Tiba-tiba seorang pria kuat memanggil bantuan di luar. Mereka tidak pergi karena takut harimau itu menjauh dari gunung, tetapi menyerahkannya kepada ilmuwan lain. Berdengung, berdengung. Namun segera, mereka menerima pesan lain. Ini adalah pesan yang dikirim oleh 8 ilmuwan yang terbunuh oleh kutukan Wang Xian, setelah mereka dibangkitkan kembali. Kami telah menderita kutukan yang mengerikan. Begitu kami dibangkitkan, kami akan langsung dibunuh. Kami tamat. Target yang menyerang kita telah dikirim ke basis informasi. Hati-hati dengan dia, dia sangat aneh, sangat mirip dengan serangan iblis terkutuk. Kamu harus membalaskan dendam kami. 8 ilmuwan mengirimi mereka pesan satu per satu. Ketika mereka melihat berita itu, wajah mereka berubah drastis. 8 ilmuwan yang secara mekanis naik ke alam semesta menderita kehancuran total. Ini kehancuran total. Di alam semesta yang mereka kembangkan dengan teknologi, dimungkinkan untuk mencapai keabadian alternatif. Ia memiliki sejumlah besar tubuh klon biologis. Namun kini, ke-8 ilmuwan tersebut menghadapi kehancuran total. Tidak, itu sedang sekarat. Ini sedikit membuat mereka takut. Musuh macam apa yang bisa melakukan langkah ini? Di aliansi Behemoth, mereka memiliki musuh bebuyutan, yaitu ras iblis terkutuk. Ras iblis terkutuk sangat kuat dan mampu membunuh kutukan yang mengerikan. Pertahanan mekanis mereka dapat diabaikan, dan pengekangan mereka sangat bagus. Namun, mereka mengutuk roh iblis, yang terkuat hanya di tingkat Dao. Meski mudah untuk mengutuk dan membunuh keberadaan level kontrol. Namun, mereka pasti tidak akan bisa membunuh 8 secara langsung seperti ini, dan memotong klon terus-menerus. Jika itu bisa dilakukan, kenaikan mekanis mereka ke alam semesta sudah lama hilang. Musuh macam apa itu? Segera hubungi pemimpin, masalah ini sangat penting. Juga, kunci musuh itu. Dalam waktu singkat, pembangkit tenaga listrik dari seluruh kam kenaikan mekanis mulai bergerak. Bahkan, berita ini menyebar ke kenaikan mekanik yang paling kuat. Wang Xian tidak tahu berapa banyak kepanikan dan keterkejutan yang ditimbulkan oleh satu tembakannya ke seluruh kenaikan mekanis. Tapi Wang Xian tidak peduli. Dengan kekuatan mengutuk ras iblis, dia telah mengutuk dan membunuh 8 ilmuwan. Dalam waktu singkat, ratusan kali dilakukan. Pada awalnya, banyak energi yang perlu disuntikkan, tetapi dengan gerakan telapak tangan, pembunuhan mantra telah selesai. Berdengung, berdengung. Setelah Wang Xian melakukan banyak kutukan membunuh, nafas kehidupan di depannya juga mulai runtuh. Artinya orang kuat yang memiliki nafas kehidupan ini benar-benar dilenyapkan. Benar-benar menghilang ke dalam kekacauan alam semesta. Kemampuan ini memang kuat. Merasakan semua ini, Wang Xian sedikit kagum di dalam hatinya. Namun,
Itu juga ada hubungannya dengan sifat kebangkitan mereka. Kebangkitan mereka langsung dibangkitkan ke klon mereka. Dan nafas kehidupan klon itu sama dengan mereka. Jika itu adalah orang kuat lainnya, kebangkitan mereka biasanya adalah kebangkitan harta, dan beberapa harta mungkin tidak mengubah vitalitas mereka setelah kebangkitan. Tetapi untuk beberapa harta kebangkitan, nafas kehidupan akan berubah setelah kebangkitan. Dalam hal ini, efek dari kutukan pembunuhan akan sangat berkurang, atau bahkan tidak lagi efektif. Jenis energi yang mengutuk roh iblis ini murni pembangkit tenaga listrik dari jenis teknologi gram kematian. Tentu saja, ada juga satu poin, yaitu kekuatan Wang Xian saat ini terlalu kuat. Sebanding dengan dua kekuatan tempur tingkat kekacauan, tingkat kontrol terkuat mereka, bagaimana cara melawan? Aku tidak bisa menahannya sama sekali. Hilang. Wang Xian melihat pesawat padat terbang ke arahnya, dia tersenyum tipis, dan langsung pergi. 4488 mainkan. Begitu Wang Xian pindah, dia langsung menghilang. Pesawat ruang angkasa dan kapal perang, yang padat dan besar yang terbang menuju sisi ini menghilang dalam sekejap. Saat ini, Wang Xian telah datang ke tempat yang sangat jauh. Dia tiba-tiba berubah, dan tubuhnya berisi napas atribut api yang kuat. Wajahnya juga berubah. Perubahan semacam ini tidak dapat dirasakan oleh kenaikan mekanis ke alam semesta, atau bahkan semua orang kuat lainnya. Bahkan tidak bisa menyadarinya. Kekuatan kekacauan yang kuat dapat diubah menjadi energi apapun. Bahkan nafas hidup Wang Xian telah berubah. Mengenai pemusnahan 8 pembangkit tenaga listrik di alam semesta kenaikan mekanis, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Keserakahan pihak lain adalah sumber bencana mereka. Namun, kepentingan mereka terhadap Origin Stone berada di luar imajinasi Wang Xian. Mereka tidak ragu untuk menyinggung keberuntungan Tianyuan yang kuat, tetapi juga menginginkan batu asal. Ini jelas bukan hal yang hemat biaya, tetapi mereka tetap melakukannya. Batu asal ada di sini, apalagi fungsinya? Wang Xian bergumam. Setelah mengganti pakaiannya, dia terus berjalan-jalan di sekitar aliansi Federasi 10 hari. Di posisi sekitarnya, pesawat luar angkasa, pengintai, dan kapal perang meraung. Wang Xian melihat ke suatu tempat di depan. Gaya di sana sedikit berbeda dari yang barusan. Di sekitar rumah lelang Feisheng, kebanyakan bangunan bergaya sains dan teknologi. Dan di sini, gayanya lebih fantasi. Di depan, ada pulau besar di langit. Seluruh pulau di udara terlihat sangat indah, dan langit di atas pulau itu seperti terbang. Di dalam pulau terdapat berbagai bangunan, arena hiburan, dan lain sebagainya. Wang Xian datang ke pulau ini dan mengamati sekelilingnya. Di sini, ada lebih banyak praktisi normal. Dia merasakan kekuatan beberapa murid di sekitarnya. Merasakan keberadaan Juggernaut Peak Realm, dia berjalan mendekat dan melewatinya. Dementor. Pada saat yang sama, dalam sekejap, kekuatan demensia dilemparkan secara instan. Tubuh murid yang menguasai puncak di sampingnya berhenti sejenak, diikuti dengan ekspresi bingung di wajahnya. Wang Xian berjalan mendekat, dan aliran informasi memasuki pikirannya. Tidak ada informasi tentang asal batu. Wang Xian diam-diam berkata di dalam hatinya, yang terbaik adalah menemukan seseorang yang kuat di keberuntungan Tianyuan dan menyelidiki beberapa situasi. Berpikir di dalam hatinya, dia melihat sekeliling dan melihat rumah teh yang relatif ramai, jadi dia langsung masuk ke dalamnya. Ketika sampai di lantai atas, Wang Xian memesan secangkir teh dan duduk diam di sana. Berdengung, berdengung. Saat itu, terdengar suara gemuruh dari luar. Wang Xian melihat sekeliling dan menemukan kapal perang luar angkasa yang sangat besar mengambang tidak jauh dari sana. Itu memancarkan energi yang membuat jantung berdebar kencang. Dididi, dididi. Pada saat ini, ada beberapa suara mendesak di kehampaan di sekitarnya. Hah, apa yang terjadi? Mengapa bel alarm berbunyi? Apa yang terjadi? Lihatlah langit di luar, Ascension nomor 1 dari Mechanical Ascension Universe telah datang ke sini. Apa yang terjadi? Ascension nomor 1 dari Mechanical Ascension Universe digunakan, kan? Apakah sesuatu yang besar telah terjadi? Ini adalah bel alarm tingkat pertama, yang berarti bahwa kita telah memasuki keberadaan yang sangat menakutkan di dalam aliansi Federasi 10 hari, dan beberapa orang kuat telah diserang olehnya. His, bukan. Mungkinkah pembangkit tenaga dari aliansi Behemoth menyelinap ke tempat kita? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Dalam aliansi Federasi 10 hari kita,
Tidak ada lonceng peringatan seperti itu selama puluhan miliar tahun. Di dalam kedai teh, sekelompok murid gempar dan melihat keluar dengan kaget. Beberapa murid bahkan lebih penasaran dan mengeluarkan otak mereka untuk memeriksa berbagai informasi. Alam semesta kenaikan mekanis ini bereaksi sangat cepat. Wang Xian sedikit terkejut dengan reaksi mereka di sini. Dia juga mengeluarkan Cosmic Intelligence Brain dan melihatnya. Apakah seluruh Federasi 10 hari akan disiagakan? Semua orang tak dikenal akan diselidiki. Wang Xian sedikit mengernyit, begitu ada pencarian besar-besaran dan dia tidak memiliki identitas, itu akan sedikit merepotkan. Saat ini, Wang Xian melihat seorang pemuda duduk di depannya. Pemuda itu mengesankan, dengan vitalitas yang tinggi. Cincin tahunan tahun-tahun itu tidak besar, tetapi mereka memiliki kekuatan untuk mendominasi puncaknya. Basis budidaya atribut kayu juga memiliki tanda pelindung yang kuat di tubuhnya. Ada juga harta yang kuat di tubuh yang sebanding dengan Nether Dragon Pond. Ini adalah seorang pemuda dengan latar belakang yang mendalam dan bakat yang baik. Wang Xian bergumam, dengan sebuah rencana di benaknya. Berdengung. Dengan gerakan tubuhnya, kekuatan demensia ditampilkan, dan semua informasi tentang pemuda muncul di benaknya. Mengikutinya, dia mengangkat alisnya. Pemuda itu adalah murid dari Aliansi Federasi 10 Hari, salah satu dari dua kekuatan utama lainnya selain kenaikan mekanik, dan alam semesta Tongshan. Pemuda ini memang memiliki latar belakang yang cukup. Terutama, kakeknya adalah eksistensi tingkat Dao. Kedua orang tuanya berada di level kontrol. Juga, kakak perempuannya juga merupakan eksistensi tingkat pemula. Hampir semua keluarga adalah nasib baik Tianyuan yang kuat. Dan dia, sebagai eksistensi termuda, bisa dikatakan sebagai generasi kedua yang paling kaya. Dengan bakat luar biasa, dia juga memiliki peluang besar untuk mencapai ranah keberuntungan Tianyuan di masa depan. Namun, pemuda itu sedang tidak mood saat ini, karena dia mengaku dan ditolak. Ini membuatnya minum teh di sini sendirian untuk menghilangkan kebosanannya. Hanya kamu. Senyuman muncul di wajah Wang Xian, pikirannya bergerak, dan pengaruh sekitarnya langsung berubah. Pria muda bernama Wu Tongming di depan tiba-tiba sedikit terkejut, dan dengan cepat mengamati sekelilingnya. Dia menemukan bahwa pemandangan di sekitarnya berubah secara langsung. Ini seperti berada di ruang terpisah. Dia dengan cepat melihat ke depan dan melihat Wang Xian menatapnya sambil tersenyum. Kamu, siapa kamu? Ekspresi Wu Tongming berubah, memperlihatkan ekspresi waspada. Hehe, seseorang yang ditakdirkan, aku perlu meminjam tubuh dan identitasmu. Wang Xian berkata kepadanya dengan senyum di wajahnya. Apa? Wu Tongming sedikit terkejut, dan menatap Wang Xian dengan wajah berubah. Sudah kubilang, jika kamu berani berurusan denganku, keluargaku tidak akan membiarkanmu pergi. Berdengung. Saat dia berbicara, dia langsung bergerak. Seekor bunga langsung menyerang Wang Xian. Bunga yang menakutkan meletus dengan kekuatan yang jauh melampaui puncak penguasa. Ini adalah senjata di tubuh Wu Tongming yang sebanding dengan ciptaan Tianyuan. Hehe, jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu lagi, aku hanya perlu menggunakan tubuh dan identitasmu. Jika kamu bekerja sama dengan baik, aku akan memberimu beberapa keuntungan. Dengan gelombang cahaya dari lengan Wang Xian, bunga itu kembali ke tubuh Wu Tongming lagi. Saat berikutnya, Wang Xian bergerak, mendatangi Wu Tongming, dan meraih tubuhnya. Apakah ini sarana penyelamat hidup yang ditempatkan padamu oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Dao? Ini sangat bagus. Benih muncul di telapak tangan Wang Xian, dan dia menatapnya sambil tersenyum. 4489 menanyakan tentang berita. Kamu, siapa kamu? Wu Tongming menatap Wang Xian dengan ekspresi kaget di wajahnya. Perubahan tiba-tiba dari pemandangan di sekitarnya. Kemunculan Wang Xian yang tiba-tiba. Dan, itu dengan mudah mematahkan serangan terkuatnya. Bahkan pertahanan kuat yang kakeknya tempatkan di tubuhnya ditentang. Ini membuatnya merasa sedikit luar biasa. Eksistensi macam apa pihak lain itu? Dia sebenarnya bisa langsung menghilangkan pertahanan yang ditempatkan kakeknya di tubuhnya. Anda tahu, kakeknya adalah eksistensi tingkat Dao, dan bukan eksistensi tingkat Dao biasa. Ini adalah jenis keberadaan yang sebanding dengan dua tingkat multijalan. Aku hanya lewat. Jangan khawatir, selama kamu bekerja sama, aku tidak akan menyakitimu. Sebaliknya, aku bisa memberimu beberapa keuntungan. Wang Xian berkata padanya dengan enteng. Aku memperingatkanmu,
jangan mencoba menggunakanku untuk melakukan hal buruk. Bahkan jika aku mati, aku bisa dibangkitkan, tapi jika kamu ingin menggunakanku untuk melakukan hal buruk, aku tidak akan pernah setuju. Wu Tongming berkata dengan wajah penuh tekad. Hehe, kamu punya hati yang baik, jangan khawatir, tapi aku tidak ingin kamu mati, dan kamu tidak bisa membunuhmu. Aku membaca ingatanmu dan tahu bahwa kamu memiliki latar belakang yang bagus, tapi itu saja. Bekerja sama dengan baik lain kali, jangan khawatir. Kata Wang Xian sambil tersenyum, sosoknya perlahan berubah menjadi wajah Wu Tongming. Dengan lambaian tangannya, pengekangan pertahanan pada tubuh Wu Tongming langsung didorong ke tubuhnya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan bunga Wu Tongming dari tubuhnya. Kamu tinggal di ruang batinku. Aku akan hidup untukmu sebentar. Kamu bisa melihat beberapa hal di luar. Jika kamu butuh sesuatu, beritahu aku. Jika aku membutuhkannya, aku akan bertanya padamu. Jangan berpikir tentang bermain trik, kamu juga tidak bisa melakukan trik apapun. Wang Xian berkata dengan ringan. Ambil semuanya darinya. Apa yang akan kamu lakukan? Mengapa kamu ingin menjadi sepertiku? Apa yang ingin kamu lakukan? Wu Tongming melihat bahwa Wang Xian telah berubah menjadi penampilannya, matanya kemerahan, dan dia bertanya dengan keras. Wang Xian mengabaikannya, dan pemandangan di sekitarnya berubah. Saat berikutnya, mereka muncul di kedai teh lagi. Perbedaannya adalah Wang Xian menggantikan Wu Tongming dan duduk di sana. Setelah diam-diam menyerap pesan Wu Tongming, dia mengeluarkan otaknya dan mengirim pesan ke saudara perempuannya. Identitas Wu Tongming memang sangat kuat, kakeknya adalah orang kuat yang dekat dengan tingkat kekacauan, dan bisa menempati peringkat 3 besar di seluruh perkemahan alam semesta Tongshan. Aliansi Federasi 10 hari dibagi menjadi 3 kubu, kubu alam semesta Tongshan, kubu alam semesta kenaikan mekanis, dan kubu alam semesta Sansan terakhir. Murid yang kuat dari tiga-tiga alam semesta adalah makhluk istimewa. Mereka memiliki 3 wajah. Ini juga merupakan ras kosmik yang spesial dan kuat. 3 kubu aliansi federasi utama semuanya memiliki kekuatan tempur tingkat kekacauan. Ini juga alasan konfrontasi tripartit. Sebagai murid paling inti dari Kam Alam Semesta Tongshan, Wu Tongming memiliki banyak informasi di benaknya. Namun, ada beberapa hal yang masih belum dia sentuh. Dan pesan yang dikirim Wang Xian ke saudara perempuannya adalah meminta informasi tentang origin Stone. Sebagai kakak perempuan Wu Tongming, dia tahu 100% tentang itu. Hah, Xiaoming, kenapa kamu menanyakan pertanyaan ini? Batu asal adalah harta karun yang lahir dari sumber binatang buas raksasa, yang cukup berharga, terutama baru-baru ini, sesuatu telah terdeteksi oleh aliansi binatang buas raksasa dan pihak kita. Tempat di mana Dewa Peng 9 surga meninggal karena alasan yang tidak diketahui, sekarang memiliki nafas kehidupan. Menurut spekulasi, itu adalah tempat di mana Dewa Peng Peng meninggal 9 surga yang melahirkan Peng Peng Dewa 9 surga lainnya. Nine Heavens Divine Rock yang belum lahir, alam semesta binatang buas raksasa dapat langsung menjadi parasit dengan kemampuan mereka dan menjadi binatang perang pendamping mereka sendiri. Selama beberapa tahun terakhir, Aliansi Federasi 10 Hari kami juga telah meneliti kemampuan alam semesta Behemoth. Sekarang kami telah membuat beberapa kemajuan, kami mungkin tidak dapat mengendalikan Chaos Behemoth seperti alam semesta Behemoth, tetapi jika ini jenis Senpeng 9 surga yang baru lahir, itu juga bisa dikendalikan oleh parasit. Kontrol parasit membutuhkan batu sumber, jadi sekarang semua kekuatan yang kuat mencoba yang terbaik untuk menemukan batu sumber. Diperkirakan akan ada pertempuran tragis dengan Senpeng 9 surga. Segera, Wang Xian menerima pesan dari saudari Wu Tongming. Melihat informasi ini, dia memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. 9 surga Senpeng. Gunakan batu asal untuk mengendalikannya melalui metode khusus. Mata Wang Xian berkedip sedikit. Keberadaan yang kacau. Ini adalah keberadaan yang tak tertahankan untuk setiap orang atau kekuatan yang kuat. Pada tingkat kekacauan, bahkan Wang Xian memiliki tatapan berapi-api di matanya. Tidak heran jika mesin itu naik ke alam semesta, dan tidak akan ragu untuk menyinggung Tian Yuan yang kuat untuk satu batu sumber, jadi begitulah adanya. Mata Wang Xian bersinar cerah, dan dia terus bertanya kepada saudara perempuannya, lalu bagaimana kita bisa mengendalikan 9 surga Peng ilahi itu? Mengapa kamu bertanya begitu banyak tentang ini? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Ini bukan sesuatu yang kamu, seorang pria kecil, dapat berpartisipasi. Pada saat itu,
Perang terbesar antara Aliansi Federasi 10 Hari Kita dan Aliansi Behemoth akan terjadi, kesuksesan besar. Dengan kekuatanmu, kamu belum memenuhi syarat untuk berpartisipasi, berlatih keras, dan berusaha untuk melangkah ke ranah keberuntungan Tianyuan secepat mungkin. Adik perempuan Wu Tongming menjawab. Melihat jawaban ini, Wang Xian sedikit mengernyit. Ngomong-ngomong, aku akan memperkenalkanmu pada seorang adik perempuan. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengejar gadis ini di hari yang cerah. Adikku adalah pria paling tampan di alam semesta Tongshan. Datang dan temui adik perempuanku di satu hari. Tak lama kemudian, sebuah pesan kembali. Setelah menerima pesan ini, Wang Xian sedikit mengernyit, dan langsung menjawab, tidak. Jika kamu tidak pergi, kamu harus pergi. Aku akan menangkapmu ketika saatnya tiba. Adik perempuan Wu Tongming menjawab secara langsung. Wang Xian, apa sih yang kamu coba lakukan? Apa yang kamu cari dengan adikku? Di tubuh Wang Xian, Wu Tongming, yang menyaksikan semua ini, mau tidak mau bertanya ketika dia melihat Wang Xian mengobrol dengan saudara perempuannya. Apakah kamu tidak melihatnya sendiri? Ajukan beberapa pertanyaan. Wang Xian berkata dengan ringan, ngomong-ngomong, apakah kakakmu benar-benar akan datang untuk menangkapmu? Kakakku biasanya akan melakukan apa yang dia katakan, dia akan datang, dan kamu akan dilihat olehnya. Lepaskan aku, itu saja, jika tidak, kami akan memburumu sampai ke ujung alam semesta, bahkan jika kamu adalah anggota kuat dari aliansi Behemoth, kami akan membunuhmu. Wu Tongming terus mengaum, hehe, bahkan kakekmu tidak bisa melihatku, dan selain itu, aku bukan dari aliansi Behemoth. Wang Xian tersenyum dan berkata. Dia mengeluarkan otak Wu Tongming dan memeriksa beberapa berita. Wu Tongming yang berada di dalam tubuh Wang Xian berubah drastis saat mendengar perkataannya. Dia tahu bahwa tidak mudah bagi orang misterius ini untuk secara langsung menghilangkan batasan yang telah ditempatkan kakeknya di tubuhnya. Setidaknya itu setingkat dengan kakeknya. Tetapi keberadaan ini menjelma dalam bentuknya sendiri. Apa sebenarnya yang dia coba lakukan? 4490 tingkat 9 surga Senpeng Chaos. Kita masih perlu mendapatkan semua berita tentang Raja Wali 9 surga. Yang terbaik adalah mengetahui cara mengendalikan Raja Wali 9 surga. Wang Xian terus berpikir di dalam hatinya. Keberadaan tingkat yang kacau terlalu berharga. Jika Istana Naga dapat menambahkan keberadaan tingkat yang kacau, maka kekuatan Istana Naga tidak terkalahkan. Mampu tetap dekat dengan Istana Naga dapat menghalangi kekuatan besar seperti Liga Keadilan dan Kam Urutan Jahat. Kami masih perlu mendapatkan informasi dari saudara perempuan Wu Tongming, Wu Tongying. Wang Xian mengingat kembali informasi ingatan Wu Tongming dan membiasakan diri dengan semua kebiasaannya. Kemudian duduk di sana, diam-diam menunggu. Saat ini, di luar kedai teh, kapal perang terbang satu persatu dari waktu ke waktu. Aliran energi ditembakkan ke sisi ini, melakukan penyelidikan tanpa pandang bulu. Jelas, kematian total dari 8 ilmuwan membuat pembangkit tenaga listrik alam semesta kenaikan mekanis menjadi panik. Dengan jurus pamungkas ini, Taik dan yang lainnya secara mekanis naik ke alam semesta. Selain itu, lawan dapat langsung membunuh 8 peramal Tianyuan mereka, termasuk mereka yang berada di level kontrol. Kemudian jika pihak lain menargetkan kenaikan mekanis mereka ke alam semesta, bukankah mereka dapat dengan mudah menghancurkannya? Dengan kekuatan yang begitu kuat, mungkinkah membunuh ilmuwan tingkat Dao? Tahukah Anda, kekuatan ke-8 ilmuwan ini sudah sebanding dengan keberadaan tingkat Dao. Dan satu-satunya yang bisa membunuh level Dao adalah level Chaos. Orang kuat itu adalah eksistensi tingkat kacau. Pada saat yang sama, di susunan teleportasi lubang hitam, sekelompok komandan dan ilmuwan di tingkat penciptaan Tianyuan juga melihat sebuah gambar. Adegan ini adalah adegan di mana Wang Xian baru saja bergegas dari susunan teleportasi lubang hitam, diblokir oleh sangkar guntur, dan melarikan diri. Apakah itu orang yang sama? Kamu bisa memblokir sangkar guntur di tingkat jalan raya, tapi kamu tidak bisa memblokirnya. Kamu dapat mendeteksi detektor tingkat Dao, tetapi kamu tidak dapat mendeteksi kekuatannya. Di luar rumah lelang Fei Sheng, 8 ilmuwan kami dengan mudah dipenggal. Meskipun wajah mereka sangat berbeda, saya tidak percaya jika mereka mengatakan bahwa tidak ada hubungan di antara mereka. Seorang ilmuwan melihat informasi itu dan mengerutkan kening. Orang yang bisa melakukan semua ini mungkin bukan eksistensi tingkat Dao, tapi pembangkit tenaga listrik tingkat kekacauan.
Seorang komandan berkata dengan sungguh-sungguh. 80%, apakah ada pembangkit tenaga tingkat kekacauan di aliansi Behemoth? Pria yang kuat tidak bisa tidak bertanya. Bahkan jika dia bukan anggota kuat dari aliansi Behemoth, dia mungkin tidak dapat dipisahkan dari aliansi Behemoth. Dia muncul tepat setelah diserang dalam susunan teleportasi lubang hitam, yang terlalu mencurigakan. Itu akan menyusahkan kita, apakah itu untuk Senpeng Sembilan Langit? Beritahu Tongshen Universe dan Sansan Universe dan beritahu mereka beritanya. Keberadaan tingkat kekacauan diduga ada di sini di base camp mereka, yang membuat mereka sangat khawatir. Keberadaan level ini sangat menakutkan. Xiao Ming, kamu masih ingin aku datang ke sini untuk menghiburmu secara langsung. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu akan datang ke sini sendirian? Pada saat yang sama, di lokasi kedai teh, seorang wanita tiba-tiba muncul di samping Wang Xian, mengambil bajunya, dan berbicara. Wang Xian merasa tidak berdaya, meniru apa yang dilakukan Wu Tongming sebelumnya, dan menundukkan kepalanya, saya tidak ingin pergi. Jika kamu tidak ingin pergi, kamu harus pergi. Jangan gantung diri di pohon, kamu tahu. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada seorang gadis cantik, Suni Tian, U200B, U200 yang hanya ingin menerobos alam keberuntungan Tianyuan. Dia tidak ingin jatuh cinta. Wu Tongying berkata kepada Wang Xian. Segera mengikuti, dia membawanya pergi dari pulau dalam sekejap. Aku juga tidak ingin jatuh cinta. Aku ingin membuat terobosan sekarang dan meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Di mana 9 surga Senpeng? Bisakah aku pergi ke sana? Kata Wang Xian. Aku tidak bisa memutuskan apakah kamu bisa pergi atau tidak. Kamu harus pergi ke kakek. Pada saat itu, kamu mungkin membiarkan beberapa orang kuat yang mendominasi alam puncak lewat. Aku tidak yakin. Jika kamu bisa menerobos ke bidang kekayaan Tianyuan, itu 100% mungkin diikuti. Wu Tongying berkata kepadanya, menatapnya, nak, mengapa kamu begitu tertarik dengan ini? Tentu saja aku tertarik dengan adanya tingkat kekacauan. Jika aku bisa mendapatkannya, bukankah itu tidak terkalahkan? Kata Wang Xian. Berhentilah melamun. Wu Tong melihatnya seolah-olah dia berkulit putih, dan kemudian terbang menuju suatu tempat bersamanya. Tidak lama kemudian, mereka datang ke susunan teleportasi. Oke, ayo pergi, kembali ke alam semesta Tongshen kita, jangan lari ke sini baru-baru ini, 8 keberadaan di tingkat Tianyuan di alam semesta kenaikan mekanis telah sepenuhnya musnah, dan keberadaan yang dicurigai di tingkat kacau telah memasuki tempat kita. Petik 2. Wu Tongying membawanya ke susunan teleportasi, dan saat berikutnya, dia langsung diteleportasi ke dalam alam semesta Tongshen. Oh, Wang Xian mengangguk ketika dia mendengar kata-katanya. Hah, tidakkah kamu bertanya-tanya bagaimana mereka mati? Wu Tongying menatapnya dengan heran. Kamu tidak perlu memberitahuku, kamu akan memberitahuku. Jawab Wang Xian. Bentak, putramu agak aneh hari ini, kamu bahkan tidak memanggil Sister Seng. Wu Tongying menepuk kepalanya, membuat Wang Xian terdiam. Mereka dibunuh oleh orang kuat misterius. Di antara mereka, ada beberapa eksistensi di tingkat kontrol. Mereka adalah orang-orang yang sepenuhnya dimusnahkan. Mereka mati langsung setelah kebangkitan, jadi sekarang aliansi Federasi 10 Hari sedang mempersiapkan darurat militer. Wu Tongying melanjutkan. Sangat menakutkan. Wang Xian pura-pura terkejut dan berkata, sialan, apakah kamu membunuh orang-orang kuat di alam semesta kenaikan mekanik? Apakah kamu melakukannya? Tapi saat ini, Wu Tongming, yang bisa mendengar semuanya di luar, melebarkan matanya dan berteriak pada Wang Xian. Ya, orang-orang itu ingin menembakkan harta karun itu padaku. Itu konyol, jadi mereka membunuhnya sepenuhnya, jadi sebaiknya kamu jujur. Wang Xian mendengar raungannya dan mengirimkan transmisi suara kepadanya. Kamu adalah keberadaan yang kacau, mengapa kamu ingin berubah menjadi tubuhku? Mengapa kamu datang untuk menggertakku, bocah kecil? Tubuh Wu Tongming bergetar, sedikit ketakutan. Karena Peng Dewa 9 surga itu, aku datang ke tempatmu secara kebetulan dan mendapat berita ini. Aku secara alami tertarik dengan Peng Dewa 9 surga itu. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu atau kerabatmu. Jujurlah. Sedikit kerjasama, semuanya mudah dikatakan. Wang Xian berkata kepadanya. Wang Xian tidak berniat menjatuhkannya dan memenjarakannya. Nanti, dia masih perlu menggunakan Wu Tongming. Selain itu,
Hanya yang kuat di tingkat keberuntungan Tian Yuan yang diizinkan untuk lulus. Jika Anda tampil lebih baik, saya akan membantu Anda menyelesaikan terobosan secepat mungkin. Wang Xian berkata kepada Wu Tongming, jika Wu Tongming menerobos, maka Wang Xian akan bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Lagi pula, keberuntungan Tian Yuan yang kuat tidak dapat menggunakan kekuatan pengadukan jiwa. Satu-satunya cara untuk mendapatkan lebih banyak informasi adalah dari Wu Tongming.